warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil akbar alladzi khalaqal kauna wa dabbar walladzi anzalal qur'anal karima fihi al-'izatu wal 'ibar walladzi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali majelis pada malam hari ini dengan memperbaharui rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau. Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih di awal pembahasan, belum menyentuh bab 1 sedikit pun. Insyaallah malam hari ini adalah pertemuan keempat, pertemuan terakhir membahas muqaddimatul kitab. Ya, jadi ini adalah insyaallah ya, mudah-mudahan selesai pertemuan terakhir membahas pengantar, karena kita sudah 3 kali pertemuan masih di pengantarnya, belum masuk ke bab pertama. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya hidayah yang menjadi tujuan dari menuntut ilmu mempunyai permulaan dan juga mempunyai akhir. Ya. Permulaan ada bidayah dan ada nihayah, dan juga ada sisi zahir dan batin. Maka tidak boleh kita membeda-bedakan antara ketakwaan secara zahir ataupun ketakwaan secara batin. Sebagaimana kita juga harus meninggalkan maksiat yang zahir dan juga harus meninggalkan maksiat yang batin. Apa contoh maksiat yang zahir? Minum khamar, kemudian berzina waliyadzubillah secara zahir yang dilakukan oleh anggota badan. Ada juga maksiat yang tidak nampak, maksiat batin seperti hasad, ujub, riya. Nah, itu juga termasuk perbuatan dosa. Wa dzaru zahiral itsmi wa batinah, dan jauhilah oleh kalian dosa yang secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Maka begitu pula dengan ketakwaan dan hidayah. Jadi yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu ada awalnya dan ada akhirnya, ya. Maka kita lanjutkan di perkataan beliau, waha ana, terakhir ya, waha ana musyirun alaika, ya, waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah litujarriba fiha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Terakhir sampai di situ. Betul? Kita lanjutkan. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, maka apabila kamu, fa itu maka, fa ini termasuk huruf yang sering diulang dalam bahasa Arab. Fa maka, iza apabila, wa dan min dari ala di atas, ya. Jadi fa ini sudah mafhum artinya. Fa'in maka apabila sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari bidayatul hidayah ini, kamu mendapati hatimu condong ataupun cenderung untuk mengamalkannya, maksudnya di situ.
wa nafsaka biha mutawi'atan. Begitu juga dirimu ataupun jiwamu ingin mengerjakannya. Walaha qabilah, ada kecenderungan untuk menerima ilmu yang didapatkan. Fadunaka wa tatallu'a ila nihaya, maka berbahagialah Berarti di sini Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang niat, tentang niat dan kecenderungan hati. Kalau ada orang yang ketika belajar hatinya condong untuk mengamalkan, begitu dapat ilmu pengen diamalkan, maka ini adalah satu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali berkata seperti itu. Faduna wa tatlu'a ila nihaya wa taghalghul ila biharil ulumi wal mukasyafat. Ila biharil ulumi wal mukasyafat. Adalah kamu tatallu itu artinya adalah ketika kita mutolak, dari kata mutolak, kemudian ilan nihayat, dari ujung dalam menuntut ilmu ini. Watahulhul, menyelam, ila ke dalam, biharil ulum, samudra ilmu pengetahuan. Bihar dari kata bahrun, bihar maksudnya samudra ilmu pengetahuan yang luas. Wal mukasyafat, mukasyafat itu tidak bisa diterjemahkan, tapi kita pahami maksudnya mukasyafat adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap tabir, di mana seseorang yang niatnya baik, hatinya jernih, kecenderungannya adalah ingin mengamalkan ilmu, maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Mukasyafah. Mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, dan itu bagian daripada hadiah, semacam laduni, ilmu laduni. Pernah dengar istilah ilmu laduni? Ilmu yang Allah berikan kepada orang beriman dan bertakwa yang menjalankan syariat, yang ketika belajar mempunyai kecenderungan untuk diamalkan, sehingga ada sesuatu yang dia dapatkan tanpa harus belajar. Ini namanya mawahib, pemberian. Masih ingat ya di pertemuan sebelumnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Imma itu firasat, yang menjadi mata batin seorang mukmin, imma itu adalah basiroh, pandangan yang tajam, seperti itu. Dia bisa mencapai mukasyafah, salah satu karomah daripada wali-wali Allah. Wa in sadafta qalbaka inda mu'akhadhatika iyyahu biha musawwifan, dan kalau kamu dapati hatimu ketika menuntut ilmu itu, ketika engkau mengambil ilmu itu, wa in sadafta, jika kamu dapati hatimu inda mu'akhadhatika iyyahu, ketika mempelajari ilmu tersebut, biha musawwifan, ada kecenderungan untuk menunda-nunda, wabil amali bimuqtadaha mumatilan, dan dalam mengerjakan ataupun mengamalkan ilmu tersebut atau konsekuensi dari apa yang kita pelajari, tapi tidak segera ditunaikan, fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsaka, sesungguhnya jiwamu, al-ma'ilah ila talabil ilmi hiya nafsul amaltu bisu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya jiwamu mempunyai kecenderungan dalam menuntut ilmu, itu adalah jiwa yang amarah bisu, al-amarah bisu, an-nafsu al-amarah bisu, jiwa yang mengajak ataupun menuntut pada keburukan. Jadi dari paragraf ini
Imam Ghazali mengatakan apabila kamu belajar tapi punya kecenderungan untuk menunda amal, ya, ataupun kamu tidak mau segera, ya, tidak bersegera di dalam mempraktekkan setiap konsekuensi dari ilmu yang didapat, maka hawa nafsumu itu adalah, jiwamu adalah jiwa yang ammarah bisu. Inna nafsal ammaratun bisu, ya. Waqad intahadat, dari kata nahadu yang hadu, bangkit. Jiwamu itu bangkit mengikuti, muti'atan. Waqad intahadat muti'atan lisyaitonil la'ini. Ketahuilah bahwasanya jiwamu itu bangkit untuk mengikuti kehendaknya setan yang terlaknat, ya. liyudalliyaka bihabli ghururihi, untuk menjebakmu dengan tali tipu dayanya, ya. Fadallahum bi ghurur, sebagaimana dahulu Adam dan Hawa digoda, dijebak oleh iblis, ya. Begitu pula syaitan menjerumuskan seorang penuntut ilmu. Dia masuk ke dalam, ya, jiwa penuntut ilmu, tidak dengan apa? Tidak menawarkan yang haram, karena kita tahu yang haram itu harus ditinggalkan, tetapi caranya adalah dengan menunda-nunda setiap amal ibadah yang sudah diketahui keutamaannya. Maka ini hati-hati, an-nafsu al-ammarah bisu adalah ketika kita belajar bukan untuk beramal, tapi, ya, wallahu a'lam, imma itu untuk sekedar mengisi kekosongan atau sekedar yang penting tahu dulu, gampang amalnya nantilah, ya. Ada unsur apa? Taswif. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halaki, maka setan itu perlahan-lahan, ya, dia akan menjerumuskanmu dengan makarnya, istidraj. Jadi istidraj itu menggoda secara perlahan-lahan, ini konteksnya seperti itu. Maka setan itu akan menggodamu secara perlahan-lahan dengan makidah. Makidah itu tipu dayanya, makarnya, konspirasinya, ila ghamratil halak, pada jurang kebinasaan. Jadi kamu dituntun untuk apa? Jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Seorang penuntut ilmu tidak akan digoda dengan bermain judi, tidak akan digoda dengan fitnah wanita, tetapi digoda untuk bermalas-malasan, digoda untuk menunda ketaatan. Simple, menunda ketaatan. Tapi hati-hati, itu adalah langkah pertama setan untuk membawa kamu, wahai penuntut ilmu, jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Wa qasduhu, dan tujuannya setan, wa qasdu, tujuannya setan, ayyurawija 'alaika syarra fi ma'ridil khairi, yurawij, promo, mempromosikan, rawaja yurawiju, mempromosikan. Setan itu tujuannya mempromosikan perbuatan buruk dalam bentuk kebaikan. Saya ulangi, ya. Wa qasduhu, dan tujuannya siapa? Setan. Ayyurawija, hendak mempromosikan, alaika syarra, keburukan, fi ma'ridil khairi, dalam bentuk ataupun gambaran satu kebaikan. Hatta, sampai, hatta itu artinya sampai, yulhiqoka, ya, yulhiqoka, membawamu atau menggabungkanmu, ya, menjerumuskanmu, bil aksarina a'mala, sampai kamu bergabung, ya,
bergabung dengan orang-orang yang paling merugi amalannya. Alladzina, mereka. Alladzina itu orang-orang yang, ya, alladzina artinya adalah orang-orang yang. Sering kan alladzina artinya orang-orang yang. Dhalla sa'yuhum, perbuatan mereka itu tersesat. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wahum, dan mereka. Hum artinya apa? Mereka. Yahsabuna, mengira. Annahum, sesungguhnya mereka. Yuhsinuna sun'a. Surat Al-Kahfi ya. Beliau mengutip ya secara nggak langsung, iktibas ini namanya. Beliau punya makalah perkataan, lalu perkataan itu ditutup dengan kutipan ayat ya, surat Al-Kahfi, bahwa orang-orang yang paling merugi dalam kehidupan dunia ini adalah mereka yang perbuatannya perbuatan tersesat, namun mereka mengira berada di atas kebaikan, di atas kebenaran. Nah, sampai di sini. Kemudian selanjutnya nanti kita syarah ulang ya. Selanjutnya wa inda dzalika, dan ketika itu wa inda dzalika, ketika itu yatlu alaika, dia setan akan membacakan kepadamu. Yatlu alaika syaitanu, yatlu alaika syaitanu fadlal ilmi, fadlal ilmi wa darajatal ulama'i, ketika kamu sedang bermalas-malasan, tidak segera mengamalkan ketaatan yang kamu pahami keutamaannya. Di saat yang bersamaan, setan itu akan mengingatkan kamu tentang keutamaan menuntut ilmu dan betapa tingginya derajat para ulama. Wis, gak beramal gak apa-apa, yang penting tahu ilmunya. Kamu hadir di majelis saja udah alhamdulillah, ngapain diamalkan? Nah itu hati-hati. Coba kan, setan pengennya supaya kita itu berbuat buruk tapi seakan-akan dalam kondisi baik. Itu yang dimaksud dengan tadi kalimat yurawija, mempromosikan keburukan dengan gambaran kebaikan. Nah setan ya. Nah ini dibedah oleh Imam Ghazali. Trik jadul ya, setan yang terlaknat. Ketika orang malas beribadah, dihibur, dalam tanda petik, dihibur dengan dalil-dalil keutamaan ilmu dan ketinggian derajat para ulama. Nggak apa-apa kamu itu nggak banyak sholat tahajud, nggak apa-apa, nggak sholat sunnah, nggak apa-apa, yang penting hadir dalam majelis. Itu kalimatnya setan. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athar, dan apa-apa yang disebutkan dalam hadis-hadis atau perkataan-perkataan para ulama tentang keutamaan ilmu dan ketinggian derajat para ulama. Wa yulhiyaka, dan membuat kamu ya terpedaya, terlena. Lahun itu kan apa? Lalai ya. Lahun, terpedaya. Wa yulhiyaka an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan membuat kamu lupa. Ya, dan membuat kamu lupa sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, namun tidak bertambah hidayahnya, artinya dia tidak bertambah ketakwaannya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak akan bertambah dekat dengan Allah, justru semakin jauh dari Allah. Ketika kamu menunda-nunda ketaatan, maka setan akan membuat kamu merasa tidak bersalah, merasa bahwa kamu baik-baik saja. Itu yang disebut dengan ayulhiyakan. Yulhiyakan, membuat kamu merasa baik-baik saja, padahal kamu tidak sedang baik-baik saja. Kenapa?
Karena setiap kali bertambah ilmu, ma'rifah, pengetahuan, namun tidak bertambah semangat di dalam beramal, maka kamu bukan bertambah dekat dengan Allah, justru bertambah jauh dari Allah. Kemudian beliau menyebutkan, Imam Ghazali menyebutkan dua hadis lagi. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban. Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya. Ini termasuk huruf ataupun kata yang sering diulang, fa, maka, wa, dan inna sesungguhnya. Asyaddan nasi, asyadda dari kata syadidun. Syadidun itu keras. Asyaddu itu berarti sangat keras. Adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti orang ataupun manusia yang paling berat siksanya, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat, alimun, orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu. Lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, namun dia tidak mendapatkan keilmuan, dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ya, alim lam yanfa' bi'ilmihi. Ya, orang berilmu tapi dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Karena apa? Tidak mau mengamalkan. Nah, yang penting punya sertifikat misalkan. Ya, yang penting ikut seminar, ya. Yang penting ikut majelis taklim, ya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada sabdanya Nabi, marartu lailata usriya bi ila samai. Marartu dari kata murur itu lewat. Pada Lailah itu malam, usriya ketika beliau diisrakan, ya, bi ila samai, ke langit. Jadi di saat aku diisrakan pada malam hari oleh Allah, ya, aku melewati apa? Bi aqwamin, satu kaum, tuqarradu shifauhum bimaqarido minan nar, yang bibirnya itu digunting dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Jadi di antara fenomena ataupun pemandangan yang Allah tampakkan kepada Nabi kita di malam Isra adalah pemandangan yang mengerikan. Ada sekelompok orang yang bibirnya syafat, bibirnya digunting, dan guntingnya itu terbuat dari api neraka. Fakultu, maka Rasulullah bertanya, man antum, siapakah kalian? Faqalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Dulu kami semasa di dunia mengajak ataupun memerintahkan untuk berbuat baik, namun kami tidak mengamalkannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami melarang keburukan, namun justru kami malah mendatanginya atau mengerjakannya. Nah, ini mengerikan. Sebenarnya ini adalah hadis yang ditujukan kepada para khutbah, para khotib, para mubaligh, para dai, atau siapapun yang suka memberi nasihat kebaikan namun tidak mengamalkan. Apa istilahnya? Jargoni, iso ngajar, iso ngelakoni. Ternyata jargoni adalah kaum yang nanti akan digunting bibirnya di neraka karena pintar ceramah tapi tidak pintar amal, ya. Ini saya sendiri berarti ini mungkin yang ceramah, ya, yang pembicara, ya. Fa iyyaka ya miskin an tuz'ina li tazwirihi, wahai orang yang menyedihkan. Miskin itu artinya adalah
menyedihkan. Wahai jiwa yang malang, maksudnya bahasa kritis dari Imam Ghazali, wahai jiwa yang malang, janganlah kamu mau ya terpedaya gitu dengan apa? Dengan keburukan yang ditampilkan oleh setan. Wa tatadalla bihabli ghururi, dan jangan sampai kamu ikut-ikutan ya, terpedaya tadi dengan memegang tali tipu daya. Jadi kayak padahal mobil guru itu kan seakan-akan memberikan bantuan, tapi sebenarnya dia adalah menjerumuskan, ya seperti itu. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Fawailun lil jahili, maka celakalah bagi orang yang bodoh, haitsu lam yata'allam marrah wahidah, karena dia nggak mau belajar meskipun hanya sekali. Wa wailun lil alimi, dan celakalah bagi orang yang alim, bagi orang berilmu, haitsu lam ya'mal bi ilmihi alfa marrah, karena dia tidak mau mengamalkan ilmunya meskipun sudah belajar sebanyak 1000 kali. Wah, ini sindiran yang sangat tajam sekali dari Imam Al-Ghazali, kalimat yang sangat menukik, yang sangat nyelekit bagi orang-orang yang berilmu namun tidak mau mengamalkannya. Orang bodoh itu celaka karena nggak mau belajar. Lah orang alim jauh lebih celaka karena 1000 kali belajar namun nggak kepake. Ya, ini perbandingan antara kecelakaan yang dialami orang bodoh dan kecelakaan yang dialami orang alim. Mana yang lebih mengenaskan? Orang alim. Orang bodoh celakanya karena gak mau menuntut ilmu. Orang alim celakanya adalah karena gak mau mengamalkan ilmunya, meskipun dia udah belajar ribuan kali, sudah mendengar ribuan ceramah, sudah mengikuti ratusan majelis, bahkan hobi gitu. Ada orang yang hobinya itu menghadiri majelis ilmu, dari satu majelis ke majelis, masya Allah, luar biasa, namun tidak diamalkan, ya. Wa'alam rahimakallah, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu wahai penuntut ilmu, ya, maksudnya di situ. Annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin, bahwa manusia itu ketika menuntut ilmu terbagi menjadi 3 golongan. Orang yang menuntut ilmu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ala salasati ahwalin, ya. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyaddakhirahu zadan ilal ma'adi, seseorang yang menuntut ilmu dan menjadikannya sebagai bekal. Rajulun, seseorang, talaba, menuntut ilmu, talabal ilma, seseorang menuntut ilmu, liyaddakhirahu. Iddakhara yaddakhiru adalah menyimpan untuk dijadikan bekal. Zadan ilal ma'ad, ya, bekal menuju kampung akhirat. Golongan yang pertama adalah para penuntut ilmu yang niatnya adalah menjadikan ilmu tersebut sebagai bekal untuk sampai ke kampung halamannya. Ma'ad, ada yaudu, kembali, aid, hari raya, ya kan? Karena di hari raya itu kita kembali, kalau Idul Fitri kita kembali makan setelah 30 hari, ya, puasa. Idul Adha kita menyembelih hewan udhiyah. Walam yaqsid bihi illa wajha Allah ta'ala wad darul akhirah, dan dia tidak mengharapkan apa-apa dari ilmu tersebut kecuali mendapatkan wajahnya Allah, ridhonya Allah. Dia menuntut ilmu bukan cari muka di hadapan manusia, tapi cari muka di hadapan yang maha penguasa. Golongan pertama. Sekali lagi, Imam Ghazali membagi jamaah yang hadir di majelis taklim,
Ada 3 golongan. Tadi kan udah ustadznya udah disinggung sama Imam Ghazali kan. Nah, sekarang jamaahnya yang disinggung ya. Ustadznya akan digunting dengan api neraka. Nah, jamaahnya ini ada 3 golongan. Yang pertama, dia datang ke masjid, gak punya niat apa-apa kecuali nyari bekal untuk ke akhirat. Sama sekali. Karena ada orang yang hadir ke majelis ilmu tadi ya, bukan untuk mendapatkan hidayah, tetapi sekedar mengisi kosongan ataupun ikut-ikutan, atau bahkan mungkin punya motif lain ya, biar disebut rajin gitu ya, biar dapat status sosial. Fahada minal faizin. Golongan pertama ini disebut Imam Al-Ghazali sebagai al-faizun. Karena ini ada huruf min, maka faizin. Minal aidin wal faizin. Maksudnya apa? Itu kalimat yang sering kita ucapkan setiap Idul Fitri, artinya orang-orang yang kembali ya, aidin wal faizin. Al-faizin orang-orang yang menang. Diasumsikan orang yang merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya, asumsinya seperti itu. Nah, faizin di sini adalah orang-orang yang menuntut ilmu niatnya hanya untuk Allah, niatnya hanya untuk akhirat. Nah, golongan kedua, rajulun wa rajulun, dan seseorang talabahu menuntut ilmu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Tujuan dia menuntut ilmu adalah untuk menopang kehidupannya yang sekarang, kehidupannya yang di hadapannya, di depan mata, yaitu hidup di dunia ini yang fana. Wa yanala bihil izzah wal jah wal mal. Dengan ilmu itu dia mendapatkan izzah, izzah itu kemuliaan, wal jah kedudukan, dan harta. Nah, saya menuntut ilmu tujuannya untuk mengupgrade diri. Tujuannya untuk mengupgrade diri. Wa huwa alimun bidzalika, sampai betul-betul menguasai ilmu tersebut. Mustasqilun fi qalbihi roka kata halihi. Nah, orang seperti ini, kata Imam Ghazali, ya bisa dikatakan haluhu, kondisinya itu rapuh. Roka kata hali, bisa dirasakan bahwa orang seperti ini kondisinya rapuh. Wa khisata maqsadihi, tujuannya remeh, sepele. Fahada minal mukhatirin. Nah, kalau yang pertama namanya al-faizin, yang kedua mukhatirin. Mukhatirin ini adalah para penyintas bahaya di jalan ilmu. Para penyintas bahaya di jalan ilmu. Kenapa? Karena golongan kedua menempatkan diri mereka di dalam bahaya ya. Kemudian fa'in ajalahu ajaluhu qabla taubah, kalau ajalnya mendahului dirinya sebelum dia taubat, khifa alaihi su'ul khotimah, ditakutkan, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiati, dan kondisinya, keadaannya ya, dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Wa in wufiqa li taubati qabla hululil ajali, kalau dia mendapatkan taufik untuk bertaubat sebelum datangnya ajal. Wa in wufiqa li taubati qabla hululil ajali, sebelum dia meninggal sudah sempat bertaubat, dapat taufik, wufiqa, diberi taufik untuk bertaubat. Wa adhafa ilal ilmi al-amala, dan dia menambahkan amal. Nah, maksudnya adalah dia mengamalkan ilmunya, dia mendapatkan taufik untuk bertobat, kemudian dia sempat beramal dengan ilmunya, wa tadaraka ma farata minhu minal khalali, dan dia bisa memperbaiki kecacatan niatnya. Iltahaqa bil faizin. Nah, golongan kedua ini bisa masuk ke
minal faizin, dia mukhatirin. Tapi kalau dia sempat taubat, dia bisa naik ke golongan faizin. Namun kalau dia tidak sempat taubat, maka dia ke golongan yang ketiga. Nanti ada istilahnya sendiri. Fa inna taiba minadz-dzambi, karena sesungguhnya orang yang bertaubat dari sebuah dosa, kaman lazan balahu, seakan-akan dia tidak mempunyai dosa sama sekali. Nah, golongan yang kedua adalah orang-orang yang memposisikan diri mereka dalam posisi bahaya, mukhot ya. Nah, yang ketiga ini yang benar-benar berbahaya. Wa rajulun salisun istahwada alaihi syaitan. Golongan ketiga, rajulun, orang yang dalam menuntut ilmu. Golongan ketiga ini orang yang dalam menuntut ilmu, istahwada alaihi syaitan, dikuasai oleh setan. Fattakhadha ilmahu dari'atan ila takasuri bil mali. Fattakhadha, ittakhadha yattakhidhu, dia menjadikan ilmunya, menjadikan ilmunya dari'atan, perantara, ila takasuri bil mali, untuk memperbanyak harta, wattafakhuri bil jahi, membanggakan kedudukan, wa ta'azzuzi bi kasratil atba'i, dan merasa pede, merasa lebih hebat karena banyak followernya. Golongan ketiga adalah golongan yang menuntut ilmu, yang niatnya, hatinya dikuasai oleh setan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan ilmu sebagai perantara untuk mendapatkan pundi-pundi cuan dan juga meraih jabatan, serta berbangga-bangga dengan jutaan follower. Kalau umat mengikuti seorang alim, itu bisa menjadi tanda tentang apa? Orang ini diberi rezeki qabul, ya, diterima. Dan itu termasuk apa? Kalau pujian umat, misalkan ada dai sejuta umat ya, yang jadi MC, berarti itu adalah tanda bisyarah dari Allah, kabar gembira sebelum dia mendapatkan jannah. Tapi kalau orang ini tidak bisa mengkondisikan hatinya, kalau dia membanggakan, saya followernya banyak, kamu siapa? Ya, gitu. Maka dia bisa masuk golongan yang ketiga. Sekalipun orang itu punya banyak ilmu, punya kedudukan yang tinggi di hati masyarakat, dan punya banyak follower, dia harus tetap tawadu. Tidak boleh kemudian sombong. Sayangnya, saya pernah dengar dari Ustaz Udasari Hafizahullah, sayangnya orang kalau sudah menjadi tokoh sulit dinasehati. Angel ini. Ini benar ya? Orang kalau sudah terlanjur menjadi tokoh sulit dinasehati, merasa. Nah, ini yang bahaya. Yadkhulu bi ilmihi kullama dakhalin. Dia bisa masuki segala pintu ya. Dengan ilmunya dia bisa punya akses kemana saja gitu. Roja'an ayat dia minad dunya wa tarahu, dia berharap ya dia bisa mendapatkan dunia dengan ilmunya itu. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi min makanin, dan dia dengan kondisinya yang seperti itu, dengan niatnya dalam menuntut ilmu supaya apa? Supaya populer, supaya keren, supaya kaya, supaya banyak follower. Namun meskipun niatnya sudah sangat buruk, dia menganggap dirinya punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah ini li'ittisamihi bisimatil ulama, karena dia menganggap punya ciri-ciri ulama. Wa tarassumihi birusumihim fizzi wal mantiq, dan dia menggunakan simbol-simbol, ya kan? Dia menggunakan atribut-atribut dari segi pakaian ataupun retorikanya lah. Dari pakaiannya pakaian ulama,
gaya bicaranya ulama banget gitu ya, sehingga dengan hal tersebut dia menganggap dia adalah kekasihnya Allah. Padahal sejak awal niatnya menuntut ilmu itu bukan untuk Allah, tadi untuk cuan, untuk jabatan, dan mendapatkan banyak follower yang memberikan pujian. Maka takalubihi ala dunya zahiran wa batinan, jelas dia tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia secara zahir dan batin. Fahadha minal halikin, ini termasuk orang-orang yang binasa. Yang pertama faizin, yang kedua mukhatorin, yang ketiga halikin, orang-orang yang binasa. Wa minal hamqa al-maghrurin, dan termasuk orang hamqa itu hamqa itu idiot, bodoh, lebih parah daripada bodoh, pandir. Apa kalau bahasanya Rocky Gerung itu apa? Dungu. Ya, al-maghrurin, terpedaya. Nominal hamqa. Jadi golongan ketiga adalah halikin, bahasanya Imam Ghazali. Dan golongan ketiga ini adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang terpedaya. Idzir raja'u munqati'un an taubatihi, karena harapan untuk taubat sudah terputus untuk golongan ketiga ini. Kenapa terputus? Nggak nyadar kalau dirinya itu salah, bahkan menganggap dirinya itu punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Lidzannihi annahu minal muhsinin. Lidzannihi, karena asumsinya dia adalah orang-orang yang berbuat baik, minal muhsinin. Wa huwa ghafilun, padahal dia itu orang yang lalai. An qaulihi tabaraka wa taala, dia lalai, lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallah, murka Allah sangat besar apabila kalian berkata namun tidak mengerjakannya, mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Wa huwa mimman qala fihim, dan orang ini, golongan ketiga ini, termasuk di antara mereka yang disabdakan oleh Nabi, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal, faqila wa man huwa ya Rasulullah, ulama usu. Ada satu hal yang lebih aku takuti, ya kata Nabi, ada satu hal yang lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah Dajjal. Ternyata ada yang lebih mengkhawatirkan daripada fitnah Dajjal. Siapa? Ulama usu, ya, ulama-ulama yang buruk, ulama usu. Ya, wahada, dan ini kenapa disebut seperti itu? Li'anna Dajjal ghayatuhul idlal, karena tujuan daripada Dajjal adalah menyesatkan. Wa mislu hadzal alim insarafan nas 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi amalihi wa ahwalihi wa hadza. Dan ini karena apa? Li'anna Dajjal ghayatuhu al-idlal, tujuan Dajjal itu adalah menyesatkan manusia. Dan orang alim yang seperti ini, meskipun dia menjauhkan manusia dari fitnah dunia dengan lisannya dan perkataannya, fahuwa da'in lahum ilaiha bi ahmalihi wa ahwalihi, ngomongnya, ceramahnya, khutbahnya, hendaklah kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Namun dia menyeru umat untuk memakmurkan dunia dengan perbuatannya dan kondisinya. Walisanul hal antaqu min lisanil maqal, atau kalau dalam bahasa yang lain, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal lebih fasih daripada lisanul maqal. Perbuatan lebih berpengaruh daripada perkataan.
Orang alim yang seperti ini, dia masuk golongan ketiga, adalah orang yang dia mengajak umat dengan lisannya agar meninggalkan dunia dan memprioritaskan akhirat, tapi dia sendiri hubud dunia, cinta dunia, tidak mau berkorban, ya, tidak mau bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi tadhiyah di sini mengorbankan seluruh potensinya untuk memperjuangkan kalimat Allah, ya. Walisanul hali antakum min lisanil maqal wa tiba'un nas ila al-musa'adati fil a'mal am yalu minha ila al-mutaba'ati fil aqwal. Sudah menjadi tabiat setiap manusia lebih meniru perbuatan daripada perkataan. Jadi orang ini meskipun lisannya mengajak kita untuk ke akhirat, tapi perbuatannya justru mengajak kita untuk memakmurkan dunia, maka dia tidak bisa dijadikan panutan, ya. Fama afsadahu hadzal maghrur bi amalihi aksar mimma aslahu bi aqwalihi. Perbuatannya itu lebih merusak agama daripada perkataannya. Perkataannya memakmurkan agama, tapi perbuatannya menghancurkan agama, bahkan lebih merusak daripada kalimat-kalimatnya. Illa yastajzi'ul jahil ala raghbah fid dunya illa bi istijza'il ulama, ya. Karena orang jahil itu tidak akan cinta dunia kecuali karena mereka ngikutin para ulamanya. Kalau ulamanya masih cinta dunia, wajar umatnya masih cinta dunia. Faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka ilmunya menjadi sebab sebagian hamba-hamba Allah berani bermaksiat, berbuat durhaka kepadanya. Wa nafsu al-jahilah mudillatun ma'a dzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allahi bi'ilmihi wa tukhayyilu ilaihi nafsuhul ammarah annahu khairun min kathirin min ibadihi. Dan ya, tadi golongan yang ketiga ini dia adalah lebih bahaya daripada fitnah dajjal. Kalau dia jadi ulama su, ya, dan perbuatannya jauh lebih merusak daripada perkataannya, meskipun perkataannya bagus, ya. Ya, kita lanjutkan sedikit, ya, masih ada sebagian, mudah-mudahan cukup waktunya. Fakun ayyuhan talib, maka jadilah engkau wahai penuntut ilmu minal fariqil awal, jadilah golongan yang pertama, namanya alfaizun. Wahdar antakunan minal fariqis tsani, jangan sekali-kali jadi golongan kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah fa khasira. Betapa banyak orang yang menunda taubat, taswif, dia gagal bertaubat, akhirnya rugi. Karena apa tadi? Golongan kedua adalah golongan yang menunda amal. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal fariqis tsalis. Jangan sekali-kali benar-benar diwanti-wanti oleh Imam Ghazali masuk ke dalam golongan ketiga. Fatah lika halakan layur jama'ahu falahuka, maka kamu akan hancur sehancur-hancurnya sampai tidak bisa diharapkan keberuntunganmu. Kamu akan binasa sebinasa-binasanya sampai tidak bisa lagi mendapatkan falah, keberuntungan. Wala yuntadharu salahuka, dan pertobatanmu sudah tidak diharapkan lagi, sudah tidak dinanti. Kalau emang niat kamu udah salah, udah sulit, ya kan? Kalau golongan kedua dia masih ada campuran gitu, masih lillah sama li ajli dunia. Kalau golongan ketiga sama sekali tujuannya adalah untuk dunia. Fa'lam, ya, fa'in kulta, kalau kamu berkata fama bidayatul hidayah li ujariba nafsi fiha, apa sih yang dimaksud dengan bidayatul hidayah? Apa sih yang dimaksud dengan bidayatul hidayah? Untuk menguji dan mendisiplinkan jiwa kita. Fa'lam, sesungguhnya bidayatiha anna bidayataha dhahirut taqwa,
Yang dimaksud dengan bidayatul hidayah adalah ketakwaan yang zahir. Wa nihayataha batinut taqwa, dan nihayah, pangkal ataupun ujung daripada hidayah adalah ketakwaan batin. Fala aqibata illa littaqwa, tidak ada balasan yang baik kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wala huda illa lil muttaqin, dan tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi ta'ala, yang dimaksud dengan takwa, apa sih takwa itu? Ibaratun, sebuah ungkapan. Imtisali awamirillah, mengerjakan setiap perintah Allah. Wa ijtinabi nawahihi, dan menjauhi setiap larangannya. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Fahuwa kisfahuma kismani, maka takwa itu ada dua bagian. Ya, wa ana usyiru alaika bijumalin mukhtasarah, dan aku, kata Imam Ghazali, menunjukkan kepadamu dengan kalimat yang singkat, min dhahiri ilmin at-taqwa fil qismaini jami'an, ya, bahwa takwa itu menjauhi larangan dan mengerjakan perintah, ya, disebut oleh beliau bidayatul hidayah. Maka ini adalah fondasi spiritual, bahwa nanti kita akan belajar tentang adab-adab di dalam bergaul, adab sebelum tidur, adab sholat berjamaah, adab keseharian, yang itu semua adalah dhahirut taqwa. Intinya beliau ini memberikan pertanyaan kepada kita semua, sudah siapkah kita mengamalkan setiap adab-adab yang beliau sampaikan? Jangan sampai kita udah selesai ngaji kitab ini, udah selesai bahas adab-adabnya, malah tidak diamalkan. Wal'iyazubillah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabu laha. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.